Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkarnain, MPDI, NIDN 1107069002. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Pendidikan Keluarga dengan kode AUD 4219 dengan bobot 4 SKS. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Keluarga ini merupakan mata kuliah wajib penciri program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah ini mempelajari tentang pendidikan anak dalam keluarga yang mencakup konsep, makna, prinsip, permasalahan anak, strategi pengasuhan anak, manfaat parenting, dan model-model parenting meliputi Islamic parenting, positive parenting, dual career family, dan lain-lain. Perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan serta pengasuhan di era modern. Mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini juga dibekali cara menganalisa permasalahan pola asuh di masyarakat, merancang dan menyusun materi kegiatan parenting di satuan pendidikan anak usia dini. Adapun CPL atau capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, CPL 1 menganalisis konsep-konsep teoritis serta aplikasi ilmu pendidikan Islam anak usia dini yang integratif. CPL 8 menganalisis perilaku yang mencerminkan perilaku moral, emosi, dan spiritual sesuai dengan etika profesi serta menerapkan pemecahan masalah budaya refleksi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 10. Yang pertama adalah mampu menjelaskan dan memahami hakikat keluarga. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami konsep saudara, hubungan saudara, dan pengaruh saudara. CPMK ketiga yaitu mampu menjelaskan dan memahami teman sebaya dan sekolah. CPMK 4 mampu menjelaskan, memahami, dan menganalisis pengasuhan di dalam Islam atau prophetic parenting dalam Al-Quran. Adapun kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar atau sub CPMK 1 mampu menjelaskan dan memahami konsep keluarga. Keluarga sebagai sistem sosial, struktur, dan pola organisasi keluarga. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan dan memahami saudara. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan dan memahami teman sebaya di dalam sekolah. Sub CPMK 4 mampu memahami, menganalisis, dan membedakan jenis pengasuhan berdasarkan respon orang tua berdasarkan teori Diana Baumrind. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan dan memahami pengasuhan menurut Al-Quran dan dalam pandangan Islam. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan dan memahami jenis pengasuhan berdasarkan budaya Indonesia. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan dan memahami jenis pengasuhan Barat dan Timur. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan dan memahami peran ayah dalam pengasuhan. Sub CPMK 9 mampu menjelaskan dan memahami non-parental child care. Yang terakhir, sub CPMK 10 mampu menjelaskan dan memahami sex education untuk anak usia dini.
Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan unjuk kerja pada pertemuan minggu keempat dengan sub CPM keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan membedakan jenis pengasuhan berdasarkan respon orang tua dan dampaknya pada perilaku anak menurut Diana Baumrind, yaitu authoritarian, otoritatif, dan permisif, dengan materi pola asuh orang tua menurut Diana Baumrind. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, baik. Alhamdulillah, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang pendidikan keluarga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Saudara Diwa. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai kelas perkuliahan pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Diwa yang telah membacakan doa. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu tadi kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan kita hari ini. Baik, sebelum memulai, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Ada yang nggak hadir nggak? Udin, mana Udin ya? Udin mungkin terlambat ya? Udin. Amat ada Amat? Tidak ada. Oh, Amat udah 2 pekan nih terlambat mulu ya. Jangan diikuti ya. Ya, mudah-mudahan. Berarti cuma 2 orang itu yang tidak hadir. Oke, baik. Baik, bisa kita mulai ya. Oke, baik. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Si Nadia. Pembelajaran kita minggu lalu apa? Tentang teman sebaya, Pak. Oke, teman sebaya. Apa itu fungsi teman sebaya? Teman sebaya berfungsi dan sosial untuk membantu anak menjaga norma dan aturan, juga menjadi tempat berbagi perasaan, mendukung pengembangan empati dan rasa percaya. Oke, itu teman sebaya ya. Oh, masih. Alhamdulillah masih, Nadia masih ingat, berarti malam tadi masih belajar ya. Alhamdulillah, terima kasih Nadia. Selanjutnya ada yang belajar tentang fungsi teman sebaya nggak? Ada yang belajar? Oh, Nadia juga. Oke, fungsi teman sebaya apa? Teman sebaya tentu ya Pak memiliki banyak fungsi, Ya. baik dari segi sosial, emosional, kognitif, dan moral. Pertama tadi apa? Sosial. Oh ya, sosial itu berarti teman itu fungsinya untuk berinteraksi sama sosial ya. Yang selanjutnya emosional, dia mengekspresikan emosinya. Yang ketiga kognitif, dengan berteman maka pengetahuan akan bertambah. Keempat moral. Oke, moral. Ya, tentu dia juga membentuk secara tidak langsung akhlak dan perilaku. Baik, tepuk tangan dulu buat Nadia. Pintar ya Nadia ini ya, suka membaca gitu ya. Baik, masih kita mengingat materi yang minggu lalu nih ya, tentang teman sebaya dan juga tentu dia berhubungan di sekolah ya. Jadi fungsi sekolah, siapa yang bisa menjelaskan fungsi sekolah? Ya, silakan Sufyan. Baik, fungsi sekolah itu ada 3. Yang pertama itu sebagai tempat bermain bagi anak kecil ini. Yang kedua itu sebagai tempat anak untuk berinteraksi kepada teman-teman sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga sebagai tempat anak untuk menunjukkan pola sosialnya terhadap masyarakat lain. Oke, bagus, pintar Sufyan. Ya, tepuk tangan juga buat Sufyan.
Ya. Berarti Sofian minggu lalu memperhatikan Bapak nih ya, tidak ngomong seperti si Udin sama si Ahmad tadi ya. Ya, jangan diikuti ya. Oke, baik. Sekolah juga salah satu pilar penting ya di dalam pengasuhan selain di rumah dan di masyarakat. Nah, jadi itu tadi peran teman sebaya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dulu yang materi minggu lalu. Silakan, Tri. Ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teman sebaya merupakan individu yang berada pada usia dan tahapan perkembangan. Melalui hubungan dengan teman sebaya, individu belajar norma sosial, berkomunikasi, dan pengendalian emosional dan mendukung perkembangan moral. Oke, baik. Tepat sekali ya. Pada siang ini murid-murid Bapak nih pada pintar semua nih. Tepuk tangan lagi ya, boleh. Bapak bangga nih melihatnya ya, pada rajin baca semua. Oke, apa yang disampaikan tadi sudah benar, berarti kita sudah menguasai pada materi teman sebaya ya. Oke, next. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan kita, yaitu tentang pola asuh ya, tentang pendidikan keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pola asuh. Nah, di depan itu sudah ada fotonya seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sini kelak juga jadi ibu-ibu. Nah, siapa beliau kira-kira? Iya, Diana Bomrin. Ini salah satu juga tokoh ya, psikolog anak, psikolog pengasuhan. Nah, teorinya yang paling terkenal itu adalah teori pola asuh. Ya, pola asuh. Jadi bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak. Nah, sebelum kita masuk ke pola asuh, nah, Bapak ingin bertanya-tanya dulu nih. Ada di sini nggak orang tuanya yang suka marah-marah? Ada. Oke, nanti kita lihat ya pembahasannya. Ada orang tuanya yang juga suka memanjakan? Ada. Oke. Atau ada juga seorang orang tuanya yang tidak peduli sama sekali? Ada. Atau ada yang kadang baik kadang enggak? Ada. Oh, semua pola asuh dipunyai orang tua kalian ya. Oke. Nah, beliau ini nanti akan berbicara masalah pola asuh itu ya, pola asuh keluarga. Oke, baik. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama Oke, tadi sudah kita berbicara masalah latar belakang. Beliau adalah pakar psikologi pengasuhan. Nah, jadi banyak fondasi awal yang dicetuskan oleh beliau terkait dengan pola asuh tadi ya. Jadi kontribusinya adalah di sini kita bisa lihat ya, pada kolom kontribusi pertama dia meneliti tentang menemukan ya, secara umum ternyata manusia itu, orang tua itu memiliki pola asuh pertama otoriter ya, otoriter ya. Tadi mungkin otoriter tadi yang Bapak tanya, suka marah-marah, serba tidak boleh, mau ini tidak boleh, mau itu tidak boleh, ayah ini mau apa sih? Nah, itu otoriter ya, segalanya diatur ya. Terus ada yang juga disebut dengan permisif. Nah, permisif ini kebalikan dari otoriter. Ayah, aku mau beli PS, silahkan beli. Itu permisif. Ibu, aku mau beli mobil, silahkan beli. Nah, itu artinya apa? Memanjakan. Mungkin dalam pikirannya si siapa? Rara, membelikan mobil itu sayang ya. Oke. Kalau apa-apa yang diminta anak itu dikabulkan, nah itu maka permisif. Tentu kita kalau sama anak itu harus ada proses perjuangan ya kan? Beli PS5 mungkin harus melalui proses, jangan langsung dikasih, nanti anaknya menjadi manja ya, menjadi manja. Artinya kalau dia menghadapi tantangan zaman yang berubah, nanti anaknya
Apa-apa nggak bisa, apa-apa minta tolong orang tua. Abah, mama, aku nggak bisa, tolong bukain botol. Nah itu kan sangat manja sekali itu kan. Cuman untuk membuka botol aja manja. Nah ini juga bertolak belakang dengan dari otoriter tadi. Ada yang sangat keras, ada yang sangat ini memanjakan ya, artinya bertolak belakang. Nah selanjutnya ada yang disebut dengan otoritatif. Nah otoritatif ini kalau dengan bahasa sekarang itu kita bisa menyebutnya dengan demokrasi, pendidikan demokrasi. Nah ini menurut Diana Baumrind ini adalah pendidikan yang paling bagus, pola asuh yang paling bagus. Ya, jadi di situ responnya tinggi, terus perhatiannya juga tinggi. Kalonya otoriter tadi pengawasannya tinggi tapi responnya rendah ya. Tapi kalau otoritatif ini pengawasannya tinggi, responnya juga tinggi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kesalahan maka responnya tinggi ya. Tetap dalam pengawasan. Kalau otoritatif serba tidak boleh karena orang tua takut ya mungkin anaknya melakukan kesalahan ya. Itu juga akan berdampak nanti kepada anak. Kalau otoriter itu anaknya nanti besar bisa jadi apa-apa takut ya, apa-apa tidak boleh ya. Kalau manja apa-apa harus, sebaliknya apa-apa aku mau jadi presiden. Bahaya nih konten. Ibaratnya aku mau jadi ini, dia tanpa proses usaha begitu ya kan, langsung jadi, itu terlalu memanjakan. Nah sebaliknya kalau otoritatif tadi ada proses diskusi, ada proses mendengarkan, ada proses berbicara kepada anak. Jadi termasuk dalam penentuan ibaratnya Ananda mau sekolah di mana kan. Kadang-kadang orang tua otoriter mencarikan sekolah ternyata yang bukan sesuai dengan keinginan anak ya. Dari hal-hal kecil juga kita beri diskusi, dia suka warna apa, sehingga anak menjadi tumbuh keberanian untuk menentukan pilihannya masing-masing. Itu jadi tiga karakter utama di dalam pola pengasuhan. Nah kemudian setelah itu ada muridnya lagi Diana Baumrind, penerusnya lah ya. Penerusnya ya, tadi ada otoriter, ada permisif, ada otoritatif ya. Ada yang disebut lagi pengasuhan yang dikemukakan oleh McCoby dan Martin ya. Neglectful, ini lebih berbahaya sekali. Pengacuhan yang tidak acuh ya, tidak peduli lagi sama anaknya ya. Karena faktor apa tadi? Faktor kesibukan, faktor mungkin banyak faktor, salah satunya kesibukan dan ada trauma batin bagi orang tua bisa juga ya. Jadi bisa jadi pengasuhan itu tidak peduli sama anak-anak ya. Anaknya mau sekolah kah, ada peduli lagi ya. Nah itu berbahaya ya. Maka yang paling berbahaya di dalam kita itu adalah ketidakpedulian ya kan. Dimarah-marahi masih mending ya kan, atau dimanja masih mending, tapi sesuatu yang tidak dipedulikan itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Anak-anak yang tidak diinginkan itu sesuatu yang sakit. Kita tidak diinginkan oleh orang lain itu sakit. Masih mending dimarah-marahin atau dimanjakan ya. Tapi sesuatu yang tidak dipedulikan tuh anaknya bisa jadi apa saja tuh ya. Bisa jadi penjahat. Dia kalau dia merasa nyaman dengan seseorang, dia akan mengikuti orang itu. Dia tidak punya pegangan. Nah itu neglectful. Jadi kemudian itu oke, baik, jelas ya, jelas, oke, baik. Kalau jelas Bapak ingin bertanya ya, sudah jelas kan? Oh pintar semua nih ya, berarti satu kali jelaskan. Oke, baik. Kalau kalau sudah jelas Bapak ingin ada yang bertanya dulu lah, bertanya dulu, tanya, silakan, ada yang bertanya. Oke.
Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik nih ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, ini bisa menjadi komparasi kita nih ya, pendidikan ala barat dan pendidikan ala timur. Ya, jadi sisi baiknya kita ambil. Oke, kalau ini kan tadi ala barat. Nah, mungkin kita bisa komparasi itu. Jadi kalau di dalam Islam tentu kita mengacu kepada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Singkatnya adalah ada buku yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan. Ya, ada 5 pokok dalam mengasuh anak-anak. Ya, yang pertama sering kita dengar teladan. Ya, udah pernah dengar ya? Nah, teladan itu artinya memberikan contoh langsung kepada anak. Yang kedua adalah memberikan nasihat. Nah, nasihat itu memberikan dengan kata-kata baik. Kalau teladan tadi ngajak sholat, terus nasihat itu, nak, ayo kita sholat. Nah, seterusnya, yang ketiga adalah pembiasaan. Nah, keempat adalah diawasi. Kalau pembiasaan itu kayak sholat tadi dibiasakan, berbuat baik dibiasakan, disayangi dibiasakan, terus diawasi. Nah, di dalam Islam paling penting apa? Ada yang disebut dengan hukuman. Ya, hukuman artinya anak-anak itu boleh dihukum ketika dia melakukan kesalahan. Nah, itu di dalam bukunya Nasih Ulwan, dan bisa kita komparasikan bagaimana kita kemudian menjadi orang tua. Nah, di Diana Bomrin tadi ada demokrasi. Nah, di dalam ajaran Islam ada tadi keteladanan dan hukuman. Nah, jadi ketika anak salah, demokrasi itu kan fleksibel ya. Jadi dan kondisional. Kita memperlakukan anak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau anak sangat, ibaratnya kita melakukan tindakan yang disiplin. Nah, disiplin itu mungkin ada yang menganggap otoriter. Nah, itu ya. Itu Sofyan. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sudah paham, Bapak ingin minta satu lagi yang bisa menjelaskan ulang tentang materi kita hari ini. Tentang pola asuh yang digagas oleh Diana Bomrin. Silakan, siapa ada yang bisa? Oke, Diwa, silakan. Jadi Diana Bomrin tadi adalah tokoh seorang psikolog perkembangan anak. Jadi beliau ini identifikasikan 3 pola asuh tadi yang seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada otoritatif atau demokratis, di mana demokratis ini ibaratnya kayak pola asuh tengah-tengah, tidak terlalu tegas, tidak terlalu menekan. Jadi dan Diana Bomrin itu menyebutkan ini adalah pola asuh paling cenderung banyak orang menggunakannya. Terus yang kedua ada otoritarian, yaitu otoriter yang dimana otoriter ini termasuk pola asuh anak yang keras. Misalnya apa-apa dimarahin, apa-apa nggak boleh, apa-apa ini. Jadi anak itu minusnya merasa takut mencoba maju atau yang ketiga tuh yang terakhir adalah permisif atau memanjakan. Jadi sebelumnya juga sudah kita sebutkan kayak misalnya anak kali ini boleh, cuma anak kali ini boleh. Jadi ibaratnya apa-apa itu ada diusahakan terlebih dahulu, langsung apa yang dari si anak langsung diterima orang tuanya. Oke, baik, bagus sekali ya Diwa, tepuk tangan dulu Diwa. Baik, nah, berarti si Diwa tadi sudah menggambarkan betapa anak-anak Bapak ini sudah menguasai materi pada hari ini. Bagus sekali Diwa, terima kasih. Oke, baik, kayaknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup ya? Oke, baik, cukup, sudah paham semua. Berarti tinggal kita tugas mereview jurnal untuk minggu depan. Silakan cari jurnal yang berhubungan dengan pola asuh orang tua terhadap anak. Silakan dicari dan tolong nanti ditulis di kertas folio dan di review ya apa yang didapat di dalam jurnal itu. Nanti minggu depan kita diskusikan bersama-sama. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyimpulkan terakhir. Jadi Diana Bomrin ini adalah pakar tokoh tentang pola asuh, tentang otoritatif, terus otoriter dan permisif. Nah, yang paling bagus adalah tengah-tengah tadi kata Diwa, artinya pola asuh yang paling tengah-tengah. Bagaimana dengan kita umat Islam? Bapak ingin mengutip satu pendapat dari Imam Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus menyesuaikan
kita dengan zaman, karena kita berada pada zaman mereka, bukan mereka berada di zaman kita. Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Mukanya pada bahagia semua, berarti sudah siap menjadi orang tua yang inspiratif, dan mudah-mudahan ilmu kita kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan, kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.